Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita status hukum anak angkat. Karena ada kasus, ya salah satu di Kecamatan Kota Padang, dipungut anak orang, tentu yang sudah dia kenal, disekolahkan, sukses, dapat 2 sarjana dengan 2 perguruan tinggi dalam waktu bersamaan wisuda, berarti dia pintar. Tapi dia, setahu dia itu, ayah dan ibunya yang mengasuhnya itu, padahal dia adalah orang tua angkat. Kasus berikutnya apa? Tiba di menikahkan jadi persoalan. Kalau disebut dia anak angkat, tidak siap. Kalau dia dinikahkan, orang tua angkat kan tidak berhak. Hadir waktu itu saudara kandungnya dinikahkan oleh wali hakim. Secara hukum kan tidak sah, artinya ada kasus. Idealnya bagaimana? Kalau memungut anak atau adopsi, beritahu secepatnya. Begitu dia pandai bicara, ya diansur memberitahu. Jangan kalau sudah mau menikah, belum juga diberitahu jadi masalah. Nah sekarang mari kita ikuti kasus ini. Dapat nilai hukumnya itu melalui kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Surat Yusuf ayat 111. Khadijah memungut anak bujang kecil namanya Zaid bin Harithah. Setelah Khadijah menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak ini dihadiahkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi statusnya tidak lagi budak. Jadi Zaid ini dipungut, dibeli. Dulu kan orang yang tidak merdeka boleh diperjualbelikan. Kalau dia gagah, cerdas, punya kecakapan, harganya mahal. Kalau sedang, ya sedang pula. Kalau lebih murah kualitasnya, ya agak murah pula harganya, mungkin untuk menjaga kebun dan lain-lain. Jadilah Zaid ini anak Muhammad. Itu di depan orang banyak dikatakan, Zaid anakku. Sejak itu orang memanggil Zaid bin Muhammad. Naiklah statusnya, tidak lagi budak. Apa yang terjadi sesudah itu? Allah memberi teguran. Tidak boleh anak orang lain disebut anak kandung. Itu diungkap di dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallahi fa illam ta'lamu aba'uhum. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Jangan dikatakan Zaid bin Muhammad. Nah sejak itu kembalilah Zaid ini
dipanggil atau dipopulerkan lagi Zaid bin Harithah kepada ayahnya. Jadi Nabi saja ditegur, tidak boleh anak orang lain atau anak angkat dikatakan anak kandung. Sebab begini, kalau sayang kepada anak kandung, ya batasnya sudah sangat dimaklumi. Misalnya anak perempuan oleh si ayah setelah anaknya gadis, bahkan sudah berumah tangga, boleh dia berpeluk kepada ayahnya. Tentu cara yang patut. Kalau kepada ayah angkat, tidak boleh. Tapi ayah angkat menjaga keamanannya, pendidikannya, penghormatannya seperti anak kandung, silakan. Tapi kalau malakok-lakok seperti anak kandung, tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, ibu angkat anak laki-laki. Waktu kecil ya usia balita bolehlah dimandikan, boleh digendong. Tapi kalau dia sudah remaja, tidak boleh lagi menyandar-nyandarkan badan kepada si mama angkat, dia orang lain. Makanya dari awal harus dikatakan dia anak angkat. Nah, sekarang bagaimana dalam kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Zaid ini masuk orang yang awal masuk Islam tentunya karena dibina oleh Rasulullah. Dia dapatkan jodoh atau dijodohkan dia dengan orang yang dia pilih. Zainab. Zainab ini anak dari Umaymah. Umaymah itu anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak laki-laki 10 orang. Laki-laki yang kecil kan Abdullah. Anak perempuannya 6 orang. Jadi Abdul Muttalib 16 orang anaknya. Nah, yang Umaymah anaknya Zainab. Zainab ini cantik, cerdas, salehah, menekuni belajar agama. Maka Rasulullah menjodohkan Zaid dengan Zainab. Apa yang terjadi? Zainab benar-benar menolak. Dia bangsawan. Bangsawan dia orang utama. Karena kakeknya Abdul Muttalib kan keluarga penjaga Ka'bah. Jadi orang Quraisy itu suka berterus terang. Masa aku dinikahkan dengan mantan budak? Artinya dia benar-benar menolak. Tidak sekufu. Terus karena menolak, berarti sudah jelas masalahnya, turun wahyu. Al-Ahzab 36. Intinya apa? Tidak patut seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan menolak apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Kalau itu dilakukan, maka termasuk orang yang merugi. Begitu ayat ini turun, Zainab benar-benar paham ayat itu tertuju kepada dirinya. Rasulullah tidak akan bertindak kalau tidak ada bimbingan wahyu. Maka Zainab sadar lalu menerima apa yang telah ditawarkan oleh Rasulullah. Menikahlah Zaid dengan Zainab. Apa yang terjadi? Ternyata rumah tangganya tidak akur. Sebenarnya yang satu salehah, satu lagi saleh. Tapi yang tidak nyambung. Sulit untuk bersatu. Lalu ingin berpisah. Lapor sama Nabi. Ya, bersabarlah, bertakwalah pada Allah, pertahankan keluargamu. Nabi sebenarnya sudah tahu bahwa hubungan mereka tidak akan berlanjut. Tapi tidak serta-merta Nabi okekan untuk berpisah. Nah, dilatih dulu, berjuang dulu.
Ternyata ia tidak bisa. Akhirnya benar-benar bercerai Zaid dengan Zainab. Sudah selesai tugasnya Zaid sampai masa idahnya, terus wahyu memberi bimbingan pada Al-Ahzab ayat 37. Bapak Ibu bisa nanti mencermatinya. Dan ingatlah ketika Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan rahmat iman kepadanya, dan kamu telah memberi nikmat kemerdekaan kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu perkara yang akan Allah jelaskan kepadamu. Kamu takut kepada manusia, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Tatkala Zaid menyelesaikan urusannya terhadap istrinya, artinya menceraikan, telah sampai idahnya, kami nikahkan kamu Muhammad dengan dia Zainab, supaya tidak ada keberatan untuk apabila bagi orang beriman menikahi mantan istri anak angkatnya. Ketetapan Allah itu pasti terlaksana. Wahyu ini turun di rumah Aisyah. Nampak Nabi berkeringat. Aisyah sudah paham ini wahyu sedang turun. Nabi fokus. Sudah itu Nabi tersenyum. Berarti makna wahyu sudah ditangkap. Apa isinya? Allah menyelesaikan masalah Zaid dengan Zainab. Sudah sampai pula waktunya. Sekarang giliran Muhammad Allah nikahkan dengan Zainab. Nama Zaid ini benar-benar disebut dalam Al-Quran. Jadi dari bacaan saya yang terbatas, ya, banyak sahabat Nabi tapi tidak disebut dalam Al-Quran kecuali Zaid. Umar, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali, kan luar biasa. Tapi tidak ada namanya dalam Al-Quran. Tentu punya keistimewaan yang banyak pula. Zaid itu betul-betul Allah sebut namanya. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Setelah Zaid menyelesaikan urusannya, artinya sudah cerai, sudah sampai pula masa iddahnya. Jadi benar-benar disebut namanya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 37. Nama Zainab tidak disebut, tapi wanita yang dimaksud benar-benar Zainab. Nah, Bapak Ibu, Zainab sebenarnya dia ingin menikah dengan Rasulullah. Karena Rasulullah kan bangsawan, lebih dari itu kan Rasul. Dia merasa berhak, dia solehah, orang dekat. Kalau kita di ranah Minang, ya pulang kabako. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak maete dari Zainab. Kan Abdullah itu ya paling kecil di antara laki-laki, mama dari Zainab. Dia kan saudara dari ibu Zainab. Jadi kalau kita di ranah Minang, mama tuh. Jadi bagi Rasulullah benar-benar pulang kabako. Di sini apa? Allah membuktikan bahwa Zaid itu benar-benar orang lain. Ujiannya luar biasa berat. Berat bagaimana? Dia Allah nikahkan dengan mantan istri anak angkatnya. Itu berat itu. Bagi Zainab ujiannya berat pula. Untuk mendapatkan Rasulullah
diuji dulu. Mau ndak nikah dengan Zaid yang mantan budak? Pada mula kan dia tolak, tapi turun wahyu kan dia terima. Dia sudah terima dengan sepenuh hati, tapi yang ndak bisa cocok. Karena tidak sekufu, mungkin latar belakang. Dia sebenarnya orang baik-baik. Ini kan pelajaran juga bagi kita. Jadi jangan heran. Wah, Pak Menteri itu hebat. Wawasan agamanya dalam. Istrinya juga hebat. Kok bisa bubar? Memang mungkin ada hikmah di balik itu. Kalau dipaksa juga melanjutkan rumah tangga, bisa ndak elok. Jadi memang sesuatu yang Allah halalkan walaupun itu sangat dibenci, kalau memang itu jalannya, apalah yang hendak dikata harus ditempuh. Nah, Bapak Ibu, pelajaran selanjutnya apa? Bahwa anak angkat itu benar-benar orang lain. Rasulullah Allah nikahkan dengan mantan istri anak angkat. Di dalam surat An-Nisa ayat 23 itu rangkaian wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Salah satu apa? Menantu. Istri dari anak laki-laki kan menantu itu. Tidak boleh dinikahi. Ini menantunya melalui anak angkat Zainab itu boleh Rasulullah. Malah Allah yang menikahkan. Artinya bahwa Zaid bukan anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Boleh nikah dengan mantan istri anak angkat. Memang berat ujian itu. Nah, begitu wahyu ini disampaikan kepada Zainab, hatinya senang. Apa yang dia inginkan mendapatkan Rasulullah, dia terkabul. Lalu Zainab sudah bergabung dengan keluarganya Rasulullah. Istri-istrinya itu rumahnya kan di sekitar Masjid Nabawi. Satu ketika Rasulullah memberi pelajaran, di antara kalian yang paling cepat mengikuti aku adalah orang yang paling panjang tangannya. Lalu di belakang Nabi dia ngumpul, istri-istri Nabi ngumpul. Dia apakan tangannya ke dinding, tangan siapa yang paling panjang di antaranya. Kalau ketahuan berarti dia meninggal lebih duluan mengikuti Rasulullah. Suatu kebanggaan tuh kalau cepat mengikuti Rasulullah tuh. Tapi tidak ada tangan yang lebih panjang, sama, ya mungkin beda-beda mili lah atau setengah sentian. Tidak ada tampak yang menonjol. Kiranya Zainab meninggal. Setelah Zainab meninggal barulah paham maksud paling panjang tangan yang banyak sedekahnya. Zainab ini dia mandiri, walaupun hidupnya sudah di rumah Rasulullah, tapi dia tetap juga berkarya. Dia menyamak kulit, ya mungkin suatu keterampilan kulit ini diolah, dibersihkan, dijemur dan lain-lain, sehingga di sana dia dapat uang. Begitu dapat uang disedekahkan. Jadi amalannya banyak. Orang yang banyak sedekahnya itu digelar panjang tangannya. Tentu berbeda panjang tangan dalam makna kita. Awas, siano itu panjang tangan, berarti pencuri. Tapi kalau capek tangan malah terpuji. Kurai taji balai sinayan, urang gae manggaleh lado. Capek kaki, ringan tangan, namun salero lapeh juo. Capek tangan dengan panjang tangan kan beda. Atau ringan tangan dengan panjang tangan berbeda. Tapi dalam pemahaman tadi itu, siapa yang banyak sedekahnya, karyanya disebut panjang tangannya. Zainab meninggal dalam usia 53 tahun. Waktu menikah dengan Rasulullah, beberapa referensi umurnya baru 17 tahun. Ujian bagi Rasulullah luar biasa, tidak dapat anak dari sekian istrinya. Kalau dengan Khadijah dapat 2 laki-laki dalam usia balita meninggal. Dapat anak perempuan memang sampai menikah, tapi rata-rata usianya pun pendek. Nikah dengan Aisyah, perempuan yang sangat cantik, sehat, salehah, tidak dapat anak. Waktu Nabi meninggal, Aisyah umurnya baru 18 tahun.
Hafsah anak Umar bin Khattab menikah dengan Rasulullah umur 18 tahun. Salehah, pemberani, hafal Quran, rajin bertahajud, tidak dapat anak. Nikah dengan wanita yang subur, Ummu Salamah, sudah 3 anaknya. Waktu menikah dengan Rasulullah 30 lebih sedikit, masih muda sebenarnya, tapi juga tidak dapat anak. Nah, Zainab yang kita ceritakan ini 17 tahun, tidak dapat anak. Baru dapat anak dengan Maria, wanita dari Mesir. Laki-laki diberi nama Ibrahim, itu pun meninggal dalam usia 1,5 tahun. Artinya Bapak Ibu, kalau soal tidak dapat anak, ya boleh adopsi dengan prosedur yang benar, tapi jangan dikatakan anak kandung. Perlakukan seperti anak kandung dari segi keamanan pendidikan, iya. Sudah itu, jangan pula terlalu berhibah hati. Soal tidak dapat anak, Rasulullah ujiannya seperti yang kita maklumi itu. Karena ada Allah takdirkan banyak anak laki-laki perempuan, ada yang laki-laki saja semua, ada yang perempuan saja semua, ada yang tunggal babeliang, dan ada yang tidak dapat anak sama sekali. Apa yang Allah takdirkan diterima dengan penuh, tulus, ikhlas. Yang penting apa yang ditakdirkan Allah itu suatu kenyataan. Di balik itu pasti ada hikmahnya. Demikian Bapak Ibu, semoga seluruh kita yang hadir ini bertemu nanti dengan Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah keseluruhan, tentu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا